Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Allah yang terbaik Tuhan, bagi kami Engkau selalu memberikan yang terindah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini di tempat ini kami percaya Engkau juga sudah hadir Tuhan. Engkau berkata Engkau ingin mengajarkan kepada kami satu perkara yang indah. Urapi kami dan izinkan kami untuk bisa menerima, mendapatkan apa yang terbaik sesuai dengan janji-Mu. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sudah cukup lama kita nggak bertemu, tapi hari ini kita bisa bertemu lagi. Nah, saya akan mengajak kita melihat untuk bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Ya, untuk kita bisa tahu Tuhan itu isi hatinya kayak apa sih. Tidak mudah kita untuk bisa mengerti hati seseorang, iya Pak ya? Ya, jangankan orang yang jauh, orang yang dekat sekalipun kita nggak akan bisa tahu. Suami atau istri kita atau anak-anak kita nggak akan pernah bisa tahu. Tapi satu keluar biasaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Kenapa? Tuhan cuma punya satu tujuan. Ketika kita bisa mengerti hatinya Tuhan, ketika kita tahu isi hati Tuhan apa, hidup kita pasti akan baik. Amin. Ya, kita kan suka nonton film The Passion of the Christ, betul? Sekarang saya mau tanya, fokusnya apa yang kita tonton? Apa ketika Tuhan cuma waktu dicambuk, lalu disalibkan, dipaku kaki dan tangannya? Ada pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan. Sekarang pertanyaannya, sampai sejauh mana kita mengerti dan mengenal Tuhan, pengorbanan Tuhan buat kita? Saya tanya sama anak saya, artinya apa sih The Passion of the Christ? Anak saya cuma ngomong gini, Pi, itu gak ada artinya. Itu cuma judul film. Tapi Tuhan paksa saya, coba kamu cari. Dan akhirnya saya dapatkan apa? The Passion itu minat atau keinginan. The Passion sendiri itu minat atau keinginan. Sedangkan kalau kita lihat the passion-nya itu adalah gairah. Nah, the passion of the Christ itu artinya apa? Gairah Tuhan untuk mau menyelamatkan kita. Keinginan Tuhan untuk bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ada satu minat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita agar hidup kita menjadi lebih baik. Pertanyaannya, dalam diri kita masih ada gairah nggak? Tolong jawab masing-masing. Dalam diri kita masih ada keinginan nggak mau berubah? Apa mau masih hidup dengan cara hidup yang lama? Ya, ada nggak gairah untuk bisa berubah? Ketika saya nonton film ini, saya persiapkan tema ini, saya lihat, dan sampai akhirnya Tuhan bilang, kamu ajarkan kepada umat yang aku kasihi. Ketika mereka menonton sesuatu, jangan hanya terfokus pada sesuatu hal yang kelihatannya wow, tapi tunjukkan pada mereka ada banyak adegan yang saya temukan dan itu nggak pernah ada dalam pikiran kita. Iya Pak ya? Contoh, waktu ahli Taurat, masyarakat disuruh milih siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki untuk kubebaskan bagimu. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Boleh angkat tangan? Ibu-ibu, kita percaya Tuhan baik kan? Kalau kita di sana, kita milih siapa? Barabas atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan? Orang-orang juga tahu seharusnya milih Tuhan Yesus, tapi yang dipilih siapa? Barabas, si pembunuh. Ini mengajarkan kepada kita, kita sudah tahu ada sesuatu yang baik, tapi kita malah milih yang tidak baik. Iya Pak ya? Iya enggak? Ayo ketuk hati kita masing-masing. Hati wanita ini kan lembut banget kan? Karena istri saya juga wanita sih. Ya, ya kalau istri saya laki kan saya nggak mungkin diundang sama Bu Nidar ke sini. Ya kan? Wanita ini kan hatinya lembut kan?
perasa, lebih bisa mengerti. Udah tahu ini nggak baik, disuruh milih ini sama ini, yang baik dan yang jahat, tapi banyak milih yang makasih kejujuran. Loh, itu kenyataan. Itu kenyataan. Hari ini kalau kita betul-betul ingin menimbulkan gairah dalam kehidupan kita, keinginan minat yang hidup lebih baik, pilihlah yang baik. Dan sampai akhirnya ketika ada kejadian Tuhan Yesus dicambuk, tentara yang mencambuk, tentara yang menghukum juga mengalami apa? Kelelahan. Bukankah kita juga sama sudah mengalami kelelahan dengan hidup ini? Tadi ibu yang bersaksi tadi, oh nggak mau kenal Tuhan. Nanti saya kenakan aku. Ya, kita udah kelelahan kan dengan permasalahan dalam hidup kita, tapi kita nggak pernah sadar kelelahan yang terjadi dalam kehidupan kita karena tingkah laku kita sendiri. Kita mesti jujur sama diri kita. Kita tuh punya salah. Kalau kita mau jujur sama Tuhan, sebelum kita jujur sama Tuhan, ayo jujur sama diri sendiri. Kita tuh udah baik belum sih? Saya tiap pagi itu selalu doa, Tuhan ajarkan kepada Teddy ini sebuah kejujuran. Ajarkan Tuhan. Kalau sampai Teddy gak jujur, Teddy mau, wah nggak tahu dah mau gimana lah. Ajar buat hambamu untuk bisa mengerti apa sih yang hendak Engkau ingin hambamu lakukan hari-hari ini. Tadi saya kesini, ditelepon sama Bu Nida, masih di jembatan itu, Jalan Layang. Iya Bu, gini, macetnya setengah mati. Tak pikir kan hari libur kosong. Saya habis ngantar istri ke kantor, saya langsung berangkat. Enggak, tiba-tiba di belakang ada ambulan. Ada ambulan, enggak dikasih jalan. Saya udah minggir, ambulannya di sini. Ini di depan masih macet. Saya ketok pintunya, Mas, saya kawal. Tenang, saya kawal Mas. Oh ya Pak, silakan. Dia agak mundur, saya ke depan. Nah, saya kan punya lampu, punya alat-alat itu semua. Nyalain begitu dia belok sana, saya langsung belok situ. Nah itu ceritanya Bu ya. Salah sendiri Bu ngundang saya. Pendeta ugal-ugalan diundang. Yakinnya kehidupan saya yang lama Bu, jalan lagi Bu. Lihat, kita sudah kelelahan dengan kehidupan ini. Mari hari-hari ini Tuhan sedang melakukan yang terbaik. Ulangan 20 ayat yang keempat dituliskan demikian. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bukankah ini sudah terjadi dalam kehidupan kita? Ibu-ibu jangan berpikir gue cuma wanita, gue nggak punya power apa-apa. Saya mau katakan, justru di tengah-tengah kelemahan yang Anda miliki, Tuhan itu menunjukkan kekuatan yang besar. Seorang wanita adalah seorang penopang. Ya, seorang penopang berarti lebih kuat daripada yang ditopang. Ya Pak ya. Tapi bagaimana posisi kita? Tuhan tuh berjalan sama kita. Tujuannya cuma satu, dia perang lawan musuh kita. Ya, dia berperang. Kamu punya musuh ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan yang berperang. Tujuannya cuma satu, memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan tahu kita tidak mampu mati di kayu salib. Tuhan Maha tahu kita tidak mampu mengalahkan dosa kita. Udah berbuat dosa, minta ampun, berbuat lagi. Udah, aku tidak mau ngomongin orang, aku tidak mau marah-marah sama orang, tapi nggak ingat, marah lagi. Nah Tuhan tahu, makanya Tuhan melakukan yang terbaik supaya kita dibebaskan dari dosa itu hanya dengan satu tujuan. Tuhan nggak mau kehilangan kita, itu aja loh. Tuhan itu nggak mau kehilangan kita. Tuhan ingin selalu ada bersama dengan kita. Makanya di dalam Lukas 9 ayat 22 dituliskan demikian. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau kita hidupnya benar sama Tuhan, kita tahu
Tuhan memang harus mengalami ini semua. Tapi yang kita mesti tahu, Tuhan bilang apa? Dibangkitkan pada hari ketiga. Waktunya nggak lama. Ketika ada masalah dalam hidup kita, ada persoalan dalam hidup kita, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Tuhan pasti akan membebaskan kita. Apa permasalahan yang ibu-ibu alami hari-hari ini? Gak usah angkat tangan, jawab dalam diri sendiri. Aku punya masalah ini, aku punya problema ini. Tapi kalau kita mengerti Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik, kenapa sih gak ada gairah sedikit kita untuk berubah? Kenapa sih gak ada keinginan kita untuk berubah hidup lebih baik lagi? Melakukan yang lebih baik lagi. Nah nanti lihat ibu-ibu, ketika seorang wanita mau berubah menjadi lebih baik, lihat nanti. Saya berani katakan karena saya sudah melihat banyak wanita mengalami seperti ini. Saya juga suka melayani di beberapa persekutuan orang apa? Bukan orang tua, ibu-ibu, WBI. Itu WBI semua, ngomong salah dicubit aja bukan. Ketika saya khotbah di sana, ada beberapa wanita, saya mau pingin anak saya berhasil. Yang mau anaknya berhasil, katakan amin. Amin. Betul? Namanya sungguh-sungguh ya. Yang mau anaknya berhasil, katakan amin. Amin. Itu pasti bisa. Seorang wanita, seorang ibu cuman penjual pecel. Ini betul nih. Saya tidak hanya ngomong. Ini betul. Sekolah di BPK, tahu kan BPK? Biayanya kayak apa kan? Sedih banget. Dahsyat ya. Tapi kalau biayanya dahsyat, hasilnya juga dahsyat. Ya, tahu nggak? Anaknya dapat beasiswa dan sekarang sudah sekolah di Jerman. Kalau udah gitu buset, itu kan. Tapi perjuangannya kayak apa? Dia lakukan yang terbaik. Dia nggak peduli. Dia kerjakan. Anaknya 2, yang satu di Jerman, yang satu nanti bulan depan berangkat ke Jepang. Cuman jual pecel seorang diri, ditinggal sama suaminya. Tapi dia nggak peduli dengan itu, dia lakukan dengan sukacita karena dia tahu Tuhan nggak pernah tinggalkan dia. Dia bilang, Pak, saya mesti ngomong apa? Ya ucap syukur aja. Dan ini yang terjadi. Nah kalau dia bisa, kenapa kita enggak? Karena ada lagunya kan, kalau lain ditolong, terus Saya juga. sudah belum? Sudah belum? Ya, itu lihat tuh, on the way itu. Kasih Bu. Ya, Yesaya 25 ayat 8. Ini yang luar biasa. Tuhan itu tidak pernah lari dari masalah. Dia tahu akan disalib. Yesaya 25 ayat 8 dikatakan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Bukan muka ibu yang bersaksinya, tetapi segala muka. Dihapuskan air matanya. Dengan berkatakan apa? Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah, kalau Tuhan yang ngomong itu pasti terjadi. Kalau sudah begini masih kita nggak mau bergairah, masih kita nggak mau berubah, kita masih pengen hidup dengan hidup yang seperti sekarang ini, nggak ada perubahan. Nah inilah yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nggak tahu saya pernah ngomong, nggak tahu nggak. Kalau nanti kita mengalami sebuah kehidupan yang lebih baik, kita masih ingat sama Tuhan nggak? Masih ingat nggak? Biasanya orang kalau udah diberkati kalau ada masalah baru ingat. Itu manusia. Ya ini yang Tuhan mau lakukan. Dan dalam adegan yang selanjutnya, ada banyak sih, tapi saya cuma keluarin 3 dulu aja. Dituliskan apa? Lihat, ibu. Lihat, ibu,
Aku membuat semua hal jadi baru. Yang mau jadi baru katakan amin. Amin. Ternyata di sini perkataan Tuhan itu ada kuasa dalam ucapan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mikul salib, dia nggak kuat, dia jatuh. Ibunya yang menghampiri. Dan Tuhan ngomong, lihat, Ibu, aku membuat semua hal jadi baru. Hari ini, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sedang membuat yang terbaru dalam kehidupan Anda. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Dia nggak datang sama Yusuf. Nggak tahu Yusufnya kemana, jual kayu kali. Tapi ibunya yang ada. Artinya apa? Peran seorang wanita itu kuat di hati seorang anak. Ayo hari ini kita belajar. Kita kan pernah nyanyi lagu ini kan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Tuhan tuh nggak mau ada satupun yang luput dalam hidup kita. Siapapun ibu-ibu yang ada di persekutuan ini, Tuhan nggak mau tidak ada satupun yang tidak bisa menerima kebaikan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan Tuhan akan lakukan yang terindah. Lihat nanti. Tapi itu dibutuhkan yang namanya satu gairah, satu keinginan kita untuk berubah. Dan perubahan itu harus melalui yang namanya pertobatan. Tahu ibu yang jual pecel ini? Setiap hari isinya cuma ngomel. Tuhan, mana bisa anakku berhasil? Tuhan, mana bisa aku membiayai ini? Satu hari ini aja sampai jam 12 siang, katanya dia bilang, aku jualan pecel cuma laku 2 bungkus. Yang notabene-nya satu bungkus cuma 12.500. Jadi dia cuma punya uang 25.000 hari itu. Dia dapat uang 25.000 hari itu. Ngomel dan ngomel, mau sampai kapan? Tapi ketika dia ketemu sama saya bilang, Bu, hentikan omelan itu. Gantikan dengan sukacita. Alkitab mengajarkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Lalu ibu itu mau, gimana caranya? Ya mengucap syukur. Tiap hari dia mengucap syukur, Tuhan terima kasih, hari ini aku masih bisa jualan. Berarti ibu diberi kesehatan. Sampai akhirnya nggak tahu caranya gimana, tiap hari dagangannya habis. Dan yang luar biasa, kalau ada orang beli pakai mobil, kalau di McD kan berhenti pakai mobil gitu kan ya. Tapi kalau yang di jalan, dia baru berhenti, Bu, pecel 3 bungkus. Di belakangnya udah ayo cepat tadi. Bu, 3 bungkus ya, 3 bungkus badannya berapa? 37 set. Dilemparin uang 100, sudah kembaliannya ambil. Dan itu sering terjadi. Cara Tuhan itu luar biasa. Dia dimarahin, jangan jual di pinggir, masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Dia pikir kalau masuk ke dalam, di tempat yang aman, mobilnya yang mau beli parkir dulu, pasti ada gini, enggak, tetap sama. Bahkan ada yang ngomong, waduh Bu, pecel ibu enak. Seenak-enaknya pecel tuh enak pecel apa sih? Ya mau pecel lele, pecel ikan paus kan. Sampai ada orang bilang pecel ibu itu enak. Nanti ada ulang tahun suami saya mau undang ibu. Saya jemput ya Bu ke rumah, diundang ke rumah, dijemput semua. Dan semua dibayar lunas. Hari itu dia ditanyai, ibu anaknya berapa? Anaknya 2. Sudah umur berapa? Sekolah di sini. Karena apa yang terjadi? Bu, ibu nggak usah khawatir. Seluruh biaya sekolah ibu, SMP sampai SMA, bahkan sampai nanti kuliah, saya yang nanggung. Beri kemuliaan bagi Allah. Pernah ibu itu mikir itu? Enggak kan? Dia cuma bertobat. Dari ngomel mengucap syukur. Nah kita
Masih ada yang ngomel nggak? Jangan angkat tangan, jangan dijawab. Ya, jemput anak telat sedikit, pulang sih, dan belum selesai sekolah disuruh pulang. Ya, ayo kita belajar lebih baik lagi, ibu-ibu ya. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan, karena Tuhan pasti melakukan yang terbaik. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ciptaan Kristus bukan? Amin. Kita ciptaan Kristus. Ayo. Yang lama sudah hilang, tapi yang baru sudah datang. Kalau yang baru sudah datang dalam kehidupan kita, ayo nikmati cara Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Dan saya percaya ibu-ibu, walaupun saya sudah cukup lama Bu, 8 tahun saya tidak pernah kesini, tapi saya selalu berdoa. Saya ingat kok POM Cimahi, BPK Cimahi, tiba-tiba dapat WA dari Ibu Nida, saya juga nggak tahu beliau siapa, tahu dari mana. Ya, ketika saya jawab, saya jawab. Nah hari ini saya bisa ada di sini, tapi saya tetap berdoa. Saya nggak tahu siapa ketuanya sampai sejauh apa, tapi saya tetap berdoa agar ibu-ibu yang ada di POM BPK Cimahi ini itu selalu hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Permintaan saya cuma satu, ayo berubah. Amin. Dan saya percaya anak-anak ibu nanti akan berhasil. Amin. Ya, ayo jangan lagi ngomel. Milikilah sebuah gairah di mana Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Dan itu dilalui oleh seorang wanita. Pernah berpikir enggak? Andai kata waktu itu Maria menolak untuk mengandung bagi Yesus, hidup kita nggak akan pernah selamat. Tapi dengan ketulusan Maria, dia menerima dan dia lakukan ketulusan daripada Yusuf sebagai calon suami. Saya katakan calon suami karena waktu masih tunangan, dia bisa mendapatkan yang terbaik. Dan akibatnya apa? Kita semua selamat. Maria berhasil melahirkan seorang bayi bernama Tuhan Yesus. Dan dia punya minat, punya gairah untuk menyelamatkan kita. Masa kita nggak punya gairah? Yang tinggal diselamatkan. Ayo, kita lakukan yang terbaik supaya Tuhan bisa mendapatkan, memberikan yang terindah. Izinkan Tuhan, ya, saya katakan izinkan Tuhan mulai hari ini melakukan yang terindah dalam kehidupan ibu-ibu. Sebab apa? Tuhan kalau mau melakukan di luar akal batas pikiran manusia, dia nggak pernah, kita nggak akan pernah tahu Tuhan mau lakukan apa. Tapi yang perlu kita ketahui, kita berubah dulu. Karena sampai kapanpun juga kita mau ngejar cara kerjanya Tuhan, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Karena Tuhan selalu bekerja di luar akal batas pikiran manusia. Kalau kita mau ngejar, nggak akan bisa. Yang perlu kita kejar cuma satu, jujur sama diri sendiri, minta ampun sama Tuhan, dan bertobat. Titik. Cuman itu. Tuhan nggak minta banyak kok. Jujur Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu nggak minta banyak. Tuhan cuma minta kita berubah. Kalau engkau berubah, aku pasti melakukan yang terbaik. Bahkan lebih baik di luar akal batas pikiran manusia. Itu cara Tuhan. Dan saya percaya hari ini ketika selesai kita persekutuan doa, ibu-ibu keluar dari tempat ini sudah mengalami perubahan. Dan perubahan itulah yang akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan ibu-ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri.